Cek. Cek. Apa sih ini rame-rame? Kalian ini orang ngeganggu, orang lagi galau. Apa sih? Kenapa sih kamu ini? Hari cerah begini. Orang lagi galau mikirin orang lain. Galau? Ngapain galau? Terus kalau galau kamu ngapain biasanya? Minum lah. Minum. Ya, Halo, Gak ada apa nih? gitu. Kayaknya aku dengar ada yang galau nih. Kamu ini loh lagi- temanmu ini loh. temenmu nih lagi galau. Galau? Iya. Kayak aku lah. Galau tuh ngurung diri, main game. Bukan kayak kau, minum. Heh, stop. Kalian ini benar-benar ketinggalan zaman dan gak banget deh. Betul. Kayak aku nih dong, kalau aku lagi galau, aku akan ikut misa dan adorasi. Ngapain coba dia? Apa sih? Dengerin. Adorasi itu membantu kita supaya kita itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Betul nggak? Bener tuh, tapi ya misa dan adorasi itu nggak cuma buat galau doang. Terus, Tapi misa dan adorasi itu harus dijadiin sebagai gaya hidup. hah? Adorasi jadi buat gaya hidup. Iya, aku diajarin sama Romo yang keren banget. Pasti Romo tua. Gak Pasti. boleh gitu. Enggak dong, ini bukan masalah tua atau muda, tapi Romonya bener-bener menginspirasi aku banget. Kalian tadi udah- Ini Romonya. Oh, Hai ini Romo. Romonya. Iya, dari tadi Romo lihat kalian asik banget ngobrolin apa sih? Ini loh Romo, dia tuh lagi galau Romo. Iya, Mo. Waduh, anak muda masih galau. Masih. Iya, kenapa galaunya kenapa? Kalau aku bilang nih, kalau lagi galau itu ikut misa sama adorasi. Oh Romo, iya, supaya Rumi. kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan hati yang jernih dan pikiran tenang. Gitu Tapi ya. Iya. Romo kan yang ngajarin aku bahwa misa dan adorasi itu harus dijadiin sebagai gaya hidup. Iya, bener banget. Kan kamu sudah Romo kasih tahu kemarin kan Iya, mengenai betul banget. Ekaristi dan adorasi harus jadi gaya hidup bagi kita semua orang Kristiani. Benar. Nah, kamu juga ingin tahu penjelasan Romo tentang Ekaristi dan adorasi? Ya, oke. Di sini Romo mau memberikan wawasan tentang Ekaristi dan adorasi tidak hanya bagi kalian, tetapi juga bagi seluruh umat yang hadir di tempat ini. Nah, Romo lihat di sana masih ada seatnya. Kalian mau nonton juga? Iya, Boleh, kita Iya. boleh Romo. Romo. Ya, Romo. Oke, join Terima sana ya. kasih. Oke. Salim Ya. dulu, Romo, salim. Untuk itu, mari kita sambut Romo Satrio sebagai pembicara dalam sesi kedua, sesi interaktif. Beri tepuk tangan yang meriah satu kali lagi dong. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Uskup Anton, para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Romo. Selamat siang semuanya. Ya. Saya Romo Satrio, ya Romo Gensi. Sebenarnya agak gugup karena di depan saya ada Bapak Uskup ya. Pertama kali saya gitu loh, ngimpi apa saya sehingga kok seperti ini ya. Mungkin saya merasa tidak pantas tetapi ya ini karena disuruh sama Tuhan Yesus sendiri maka saya memberanikan diri. Nah, Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dari drama tadi sebenarnya tidak sembarangan drama. Dari kisah anak-anak tadi mungkin itu bisa mewakili kondisi kita masing-masing. Ketika ada orang yang mungkin mengalami kesedihan, mengalami kesepihan, atau mengalami dilukai oleh seseorang. Nah, terkadang itu sebenarnya alasannya apa? Ya, karena ada sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Ya, ada suatu lubang di dalam hatinya yang perlu disembuhkan. Nah, perlu disembuhkan oleh apa? Oleh sesuatu yang sangat berharga. Dan itu adalah cinta itu sendiri, gitu ya. Suatu hal yang bermakna, yakni cinta itu yang bisa menutupi dan menyembuhkan luka di dalam hati, mungkin karena kesepian, mungkin karena ditinggalkan oleh orang, mungkin karena dilukai, dan sebagainya itu. Mungkin Anda berkata, oh Romo, yang dibutuhkan itu pertama-tama uang Romo, gitu ya, realistis saja. Ya, itu adalah sarana.
Tetapi sak sugih-sugih uang ya, tetap pasti ada kondisi sepi, kok merasa kurang, ada yang kosong. Nah, kebutuhan paling mendasar adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Anda dalam kondisi apapun pasti ingin dicintai. Siapa yang nggak ingin dicintai? Semua pasti ingin dicintai, itu ya. Nah, kemudian cinta selalu berawal dari perjumpaan, gitu kan. Nggak mungkin cinta itu telepati misalnya, gitu ya. Orang yang jatuh cinta aja perlu mengalami ketemu, gitu ya. Ataupun mungkin semakin diperdalam lewat perjumpaannya. Cinta bertumbuh juga lewat perjumpaan. Kalau nggak ketemu, nggak mungkin itu cinta bertumbuh. Nggak mungkin cinta itu diperdalam kalau tidak ada perjumpaan. Maka kalau orang kesepian, dia memang butuh perjumpaan supaya mengalami dicintai. Kalau orang terluka, ya butuh orang yang bisa datang kepadanya, meneguhkannya, dan membawa damai bagi dirinya sendiri. Nah, tetapi tidak semua orang memiliki waktu untuk perjumpaan itu. Gitu. Jangankan orang dekat, bojone dhewe kadang keluyuran misale gitulah ya. Dunia ini amat sibuk ya. Tidak ada orang yang mungkin bisa memberikan waktunya 24 jam untuk Anda semua. Ketika saya pengen cerita kepada orang, waduh saya sibuk, saya masih kerja. Saya masih ada urusan ini itu, maaf saya belum bisa mendengarkanmu, dan seterusnya. Padahal kita punya kebutuhan untuk dicintai, untuk didengarkan. Nah, maka dari itu, ada satu pribadi yang selalu ada dan menunggumu 24 jam. Siapa itu? Tuhan Yesus yang hadir lewat apa? Tadi dijelaskan Romo Jalantik, lewat Ekaristi dan adorasi. Tuhan Yesus rindu untuk berjumpa dengan Anda semua lewat Ekaristi dan adorasi. Nah, bacaan hari Sabtu kemarin kan kisahnya tentang persembahan janda miskin kan. Nah, janda itu kan memberikan seluruh yang dia miliki. Tapi persembahan itu tidak hanya berupa uang, kita juga bisa memaknainya dengan persembahan hidup, persembahan waktu. Pertanyaannya adalah, selama ini kita memberikan waktu kepada Tuhan itu apakah hanya waktu sisa gitu ya. Oh kalau saya sempat saya ikut Ekaristi. Kalau saya sempat oh ya sudah sisa waktu ini untuk aku adorasi. Oh kalau saya sempat nanti saya rosario. Padahal Tuhan Yesus memberikan 24 jam seluruh waktunya untuk kita semua. Lah kita kok malah ngasih waktu sisa gitu. Ya opo rek gitu loh. Ya. Tuhan Yesus sudah berjaga-jaga di ruang adorasi. Sepenuh hidup waktunya untuk kita. Masa kita mau memberikan waktu sisa. Maka kalau Anda punya kebutuhan kerinduan untuk dicintai, ya datanglah ke ruang adorasi. Tetapi sebenarnya juga tidak harus dalam kondisi sedih, kondisi terluka Anda baru beradorasi. Dalam setiap hal, setiap peristiwa, setiap keadaan kita diajak untuk beradorasi. Seperti halnya ketemu sahabat, kan tidak mungkin ketemu sahabat itu datang ketika sedih saja toh. Nah, ketika saya berprestasi, saya dapat sesuatu, punya kebanggaan, saya kan juga pengen cerita kepada sahabat saya kan. Saya berhasil ini, saya ada kerinduan untuk ingin cerita juga berbagi. Sama, beradorasi dalam segala keadaan sebagai gaya hidup sejati orang Kristiani. Nah, maka seperti anak-anak tadi kalau mengalami galau ada masalah, ya bukan kok lari minum, bukan kok lari main game, tetapi beradorasi. Itu anak Katolik yang sejati gitu ya. Nah, bahkan Santo Carlo Acutis pernah mengatakan demikian. Kepada Tuhan saya selalu bisa curhat apapun. Saya juga bisa mengeluh, bertanya dalam keheningannya dan mengatakan kepadanya apa yang tidak saya mengerti. Jadi adorasi seperti tempat curhat gitu ya. Di mana tidak ada
batasnya, Tuhan mendengarkan apapun gitu ya. Mungkin Anda cerita ke teman-teman Anda baru ngomong sedikit wes dipotong, oh gak ngono gitu ya, enggak. Tuhan tidak pernah jawab, oh gak ngono ya enggak. Tuhan mendengarkan semuanya. Tuhan menerima semua cerita gundah gulana yang Anda miliki. Nah, Santo Fransiskus Assisi juga mengatakan, oh kerendahan hati yang agung, oh keagungan yang rendah hati, bahwa Tuhan seluruh alam semesta merendahkan dirinya sehingga disembunyikan dalam rupa roti yang kecil. Tuhan niku repot-repot dari surga turun menjadi hosti kecil untuk berjumpa dengan kita. Kalau Tuhan saja mau repot, mengapa kok kita itu juga enggak mau repot untuk Tuhan gitu ya. Tuhan sudah rendah hati untuk datang, tetapi terkadang kita sendiri yang tidak menghargai betapa Ia sudah datang dan mencintai kita lewat kerendahan hatinya. Ya. Nah, ada dokumen gereja yang mengatakan ini, Sacramentum Caritatis, tindakan adorasi di luar misa memperpanjang dan memperdalam segala sesuatu yang terjadi selama perayaan liturgi misa itu sendiri. Hanya dalam adorasi, penerimaan yang mendalam dan sejati akan Ekaristi dapat bertumbuh dan matang. Itu ya. Jadi adorasi memperpanjang dan memperdalam penghayatan kita akan kehadiran Yesus. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan Yesus itu tidak hanya dalam Ekaristi, tetapi juga dalam adorasi, memperdalam dan memperluas penghayatan kita akan kehadiran Yesus. Gitu ya. Jadi semakin bagus sekali kalau kita itu tidak cuma misa, tapi juga adorasi. Iku wis lengkap top markotop misalnya gitu ya. Ya, Katekismus Gereja Katolik kita lihat yang tebal aja. Gereja Katolik menyembah Ekaristi Kudus tidak hanya selama misa kudus, tetapi juga di luar perayaan misa, di mana ya di adorasi gitu ya. Jadi Tuhan Yesus kehadiran nyatanya itu tidak hanya waktu misa. Ketika setelah dikonsekrir, disimpan di tabernakel, sudah lagu penutup, itu tetaplah Tuhan Yesus tidak balik lagi menjadi roti biasa. Gitu ya. Itu tetaplah Tuhan Yesus, Dia memberikan seluruh waktunya ketika kita datang dan curhat dan berdoa. Gitu ya. Nah, ini tentang pentingnya adorasi. Kata-kata ini, saudara-saudari, adalah perkataan dari si jahat. Ada seorang romo eksorsisme, ya tahu ya eksorsisme itu pengusiran si jahat. Ketika ditanyai mengenai Tuhan Yesus dan sakramen Maha Kudus ya. Dan setan itu menjawab seperti ini, bayangkan. Ini setan loh yang jawab. Potongan roti itu bukan sekedar roti, itu adalah Dia yang sama yang mengusir kami dari surga. Kami membenci Dia, tetapi kami tidak bisa mendekat kepadanya. Setan ini ngomong ini kok, apalagi kita. Nah, itu harusnya. Dia ada di sana tersembunyi dalam roti putih itu, tetapi Dia tidak tersembunyi dari kami. Kami melihat Dia dan cahayanya membakar kami. Itu seperti api yang tidak bisa kami padamkan. Ya, api cinta Tuhan itu mengalahkan ya semua si jahat itu, ya. Enggak betah. Nah, kalau kita kan betah dicintai gitu. Setan itu enggak betah dicintai gitu ya. Ya. Ini lagi tambahan. Jika manusia tahu siapa Dia sebenarnya, nah, seluruh dunia akan berlutut dan kami akan kalah selamanya itu ya. Jadi ini ya, cara untuk melawan si jahat itu, adorasi. Nah, penyembahan kepada sakramen Maha Kudus. Ada lagi, setiap menit yang dihabiskan di hadapannya, Ekaristi dan adorasi, mengambil kekuatan kami. Dia memaksa kami lari seperti pengecut. Ada lagi, ketika mereka menyembahnya, Dia menguatkan jiwa mereka dengan cahaya.
Kami tidak bisa menahan cahaya itu, cahayanya membutakan kami. Nah, maka tidak ada setan di dalam gereja atau ruang adorasi itu pasti tidak ada. Karena di sana itu terang banget gitu ya. Ada kok umat yang bersharing, saya masuk itu kok merasa terang banget gitu ya. Ya, karena memang itu hal yang mungkin bagi kita tidak terlihat, tetapi bagi setan itu bisa melihat dan tidak betah. Ya. Nah itu, apakah ada lagi? Ada. Diam di hadapannya lebih kuat daripada 1000 kata. Gitu ya. Nah, ada doa kayak orang Farisi, pewanjang lebar gitu ya. Ternyata tidak lebih berharga daripada diam sebentar di hadapan sakramen Maha Kudus. Ya. Karena kita langsung berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, sakramen Maha Kudus membakar kami, cahayanya terpancar daripadanya seperti api yang tidak pernah padam. Nah, setiap hosti yang dikonsekrasi adalah siksaan bagi kami. Dia hadir dan kami tidak bisa mendekat kepadanya. Ya, luar biasa itu ya. Ya. Oke. Nah, ini perkataan dari Santo Carlo Acutis ya. Ini bagus sekali, coba kita lihat. Berada di hadapan sinar matahari membuatmu kecoklatan, ya, seperti Romo Satrio. Tetapi berada di hadapan Kristus dalam Ekaristi membuatmu kudus, begitu ya. Saya membayangkan kalau ada Romo Eko mungkin bisa jadi jokesnya gitu ya. Romo Eko yang kecoklatan, Monsinyur yang putih kudus gitu. Lain. Tapi ungkapan ini menarik sekali kan ya. Di hadapan matahari jadi coklat. Tapi kalau di hadapan sakramen Maha Kudus jadi kudus gitu kan. Jadi seperti kita itu berjemur di hadapan sang sumber kekudusan di dalam adorasi. Semakin kita dekat beradorasi dengan Yesus, kita semakin kudus. Nah, next lagi. Nah, di sini ada video-video, kisah-kisah santo-santa orang kudus mengenai mukjizat-mukjizat Ekaristi itu sendiri ya. Mohon kita simak bersama-sama supaya nanti tidak menyesal. Ingat, disimak supaya tidak menyesal. Oke, mari kita tonton bersama. Di Rimini, Italia, ada seorang penganut ajaran sesat bernama Bononilo yang tidak percaya akan kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Dia menantang Santo Antonius dari Padua untuk membuktikan kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Apakah Ekaristi benar-benar Tuhan? Tentu saja itu ajaran gereja. Ini misteri iman, saudara. Tapi roti tetap roti. Kau ragu pada sakramen? Bononilo ingin membuktikan apakah seekor keledai yang kelaparan akan memilih mendekati sakramen Maha Kudus atau setumpuk jerami. Keledai ini sudah tidak aku beri makan selama 3 hari. Maaf ya, keledai. Sementara itu, Santo Antonius pun berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Tiga hari kemudian, pada hari yang ditentukan, Santo Antonius berjalan membawa hosti suci. Keledai yang kelaparan setelah 3 hari tidak diberi makan, dilepaskan juga. Di ujung jalan, ada seonggok jerami segar dan hosti suci. Semua orang menunggu. Saat keledai hendak menghampiri jerami, Santo Antonius mengangkat hosti kudus dan berseru kepada keledai. Hai keledai, sujudlah kepada penciptamu. Segera keledai berbalik mendatangi sakramen Maha Kudus. Ia melipat kakinya dan bersujud penuh hormat di hadapan sakramen Maha Kudus. Lewat peristiwa itu, Bononilo pun bertobat dan percaya akan kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Mujizat ini menjadi tanda bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi adalah nyata. Bahkan seekor keledai pun mengenali Sang Pencipta. Bagaimana dengan kita?
Pada tahun 700 Masehi, di kota kecil Lanciano, Italia, seorang imam dari Ordo Basilian mulai meragukan satu hal paling suci dalam imannya. Apakah Ekaristi benar-benar tubuh dan darah Kristus? Namun saat doa konsekrasi diucapkan, sesuatu yang mustahil terjadi. Hosti di tangannya berubah menjadi daging di depan matanya sendiri. Bukan hanya hosti, anggur dalam piala itu berubah menjadi darah. Sang imam gemetar, gereja menjadi sunyi. Semua yang hadir menyadari mereka sedang menyaksikan mukjizat. Para biarawan berlutut menangis dan berdoa. Keraguan berubah menjadi iman. Hari itu, di sebuah altar sederhana, sejarah tercipta. Kabar mukjizat menyebar cepat ke seluruh Lanciano, Italia. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk melihat tanda yang dipercaya sebagai bukti nyata kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Hingga hari ini, relikwi mujizat Ekaristi di Lanciano, Italia masih disimpan di gereja San Francesco di Lanciano. Sebuah kisah iman yang bertahan lebih dari 1.300 tahun. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa iman kadang hadir melalui cara yang tak bisa dijelaskan manusia. Ya, luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk dua santo ini. Ya, semua yang hadir di sini pasti suka dengan hadiah. Suka? Mau Romo kasih hadiah? Nah, syaratnya adalah menjawab pertanyaan dari Romo. Nah, berdasarkan video tadi, kan Romo udah bilang harus menyimak. Nah, oke, untuk menjawab tolong angkat tangannya dulu baru menjawab. Jangan langsung ngomong ya, sepakat? Sepakat. Oke, pertanyaan pertama. Nah, video pertama tadi, itu tadi kisah dari santo siapa? Ya, oke, yang bagian tengah sini, ibu yang warna putih, baju putih ya. Nah. Santo Antonius dari Padua. Ya, benar. Nah, minta tolong hadiahnya. Ya, pertanyaan kedua. Nah, tadi kan ada seekor hewan yang diajak untuk ini ya, milih. Nah, setelah lapar, tidak makan 3 hari lamanya, di hadapan apa aja tadi? Jerami sama sakramen Maha Kudus. Ternyata pilih yang mana? Sakramen Maha Kudus belum. Nah, pertanyaannya adalah, sikap apa yang ditunjukkan oleh keledai itu di hadapan sakramen Maha Kudus? Oh, ini ada ini. Ujung, anak muda. Gantian dong. Cik. Ya, cewek. Ya. Sebutin namanya, baru jawab. Saya Abel, jawabannya menunduk. Berlutut. Berlutut. Dan menunduk. Ya, gak apa-apa. Ya, benar. Ya. Lebih tepatnya bersujud. Ya. Baik, lalu yang video kedua. Nah, video kedua tadi, mukjizat apa yang terjadi di Lanciano pada waktu itu? Oh ini, yang sini. OMK sini. Oh ya, itu yang Bisma. Sebutkan namanya. Ya, perkenalkan, nama saya Bisma. Peristiwa yang terjadi adalah hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ya, benar. Oke. Luar biasa mukjizatnya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari roti dan anggur yang sudah berubah rupa juga berubah seturut dengan yang kita lihat secara fisik ini ya, jadi merah dan daging tadi. Nah, itu disimpan di gereja Francesco tadi
sampai sekarang itu tadi dikatakan sudah berapa tahun tadi? Oh ya sebelah sini dulu. Ya, Ibu yang pita biru ya. Sebutkan jawab namanya dulu. Nama dulu. Baik. Oh ini yang belakang Bu. Oh yang belakang, sorry. Oh ya. Ya, biru. Mic-nya. Nah. Heni 1300. 1300 benar. Luar biasa. Nah, oke. Sekarang ada satu lagi video yang terakhir tentang seorang santo. Tadi kan sudah santo zaman dulu. Ini santo yang cukup kekinian ya. Tidak lama jadi santo. Nah, kita lihat bersama. Santo Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati lahir di Turin pada tanggal 6 April 1901. Ia berasal dari keluarga terkemuka. Giorgio Frassati menerima komuni pertama saat berusia 10 tahun. Sejak usia 12 tahun, dia menerima komuni setiap hari dengan setia sampai sehari sebelum kematiannya. Giorgio Frassati berdevosi pada Ekaristi dengan sesering mungkin beradorasi, bahkan saat malam hari. Kadang ia beradorasi semalam suntuk dengan pakaian gunungnya sebelum pagi-pagi benar pergi mendaki gunung. Giorgio Frassati terkenal periang, atletis, dan pemberani. Saat usia 22 tahun, ia berpidato di depan orang muda Katolik dalam Kongres Ekaristi di Italia. Ia mengajak setiap orang untuk sesering mungkin menerima Ekaristi Kudus yang adalah santapan para malaikat, sumber kekuatan dalam setiap pergumulan, serta sumber hidup kekal. Giorgio Frassati selalu mengajak temannya ke misa, membaca kitab suci, dan berdoa rosario. Tapi ia juga sering pergi ke teater, opera, dan museum. Dia mencintai seni dan musik. Sejak kecil, Giorgio Frassati sangat peduli terhadap kebutuhan orang lain, khususnya orang miskin dan orang sakit. Suatu hari, ia membuka pintu rumahnya dan menemukan seorang ibu sedang mengemis bersama putranya yang tidak bersepatu. Segera ia melepas sepatu dan memberikannya kepada anak itu. Bagi Giorgio Frassati, orang miskin dan menderita adalah tuannya. Menjadi pelayan mereka adalah sebuah keistimewaan. Amalnya bukan hanya memberi sesuatu, tetapi memberi dirinya seutuhnya. Ia menolak untuk hidup biasa-biasa, tapi justru memilih mendaki puncak kekudusan. Mendaki bukan hanya tentang pendakian yang dia cintai, tetapi terlebih melambangkan misi spiritualitasnya untuk terus berjuang meraih surga. Setelah akhir pendakiannya, ia akan menulis catatan di foto, verso el alto, yang artinya to the heights, menuju ketinggian-ketinggian. Gunung mengingatkan Giorgio Frassati bahwa setiap tantangan, setiap pengorbanan, setiap tindakan kasih adalah sebuah langkah ke atas yang membawanya semakin dekat dengan surga. Ia wafat di usia 24 tahun karena penyakit polio. Ribuan orang miskin yang dulu diam-diam dibantunya datang menghadiri pemakaman. Paus Yohanes Paulus II berkata tentang Giorgio Frassati, "Saat muda, saya merasakan pengaruh yang bermanfaat dari teladannya, dan saya terkesan dengan daya kesaksian Kristianinya." Dalam homili misa kanonisasi Santo Pier Giorgio Frassati, Paus Leo ke-14 berkata bahwa ia adalah ajakan bagi kita semua, terutama kaum muda, untuk tidak menyia-nyiakan hidup, tetapi untuk mengarahkannya ke Tuhan dan menjadikan mahakarya. Seperti kata Pier Giorgio, jika kamu menempatkan Tuhan di pusat semua tindakanmu, maka kamu akan mencapai tujuan akhir.
Oke, kita beri tepuk tangan untuk Santo Giorgio Frassati. Oke, masih ada hadiah? Masih ada. Pertanyaan pertama, tadi kan Santo Giorgio Frassati suka naik gunung. Makanya tadi kita ada lagu daki gitu kan. Itu kayak Giorgio Frassati gitu ya, yang suka naik gunung. Sama Romo Satrio juga suka naik gunung gitu ya. Nah, dari hobinya Santo Giorgio naik gunung tadi, nah tadi kan ada maknanya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan makna naik gunung menurut Santo Giorgio Frassati tadi? Naik ke atas gunung. Di sini ya. ada Romo. Oh ada, ya. Silahkan. Silahkan ya. namanya. Ibu. Nama saya Alfonsa. Jadi jawabannya itu agar dia sangat dekat dengan Tuhan. Apa bisa diulangi? Dia benar-benar dia mendaki gunung itu untuk dia lebih dekat lagi dengan Tuhan. Iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan. Ya. Bahwa di setiap kesulitan, upaya-upaya untuk mencintai itu seperti naik gunung gitu. Mencintai kan tidak mudah ya, butuh pengorbanan, butuh waktu, tenaga, itu seperti naik gunung. Tetapi itu semua menghantar sampai ke atas ketinggian, yakni kepada Tuhan. Seperti orang naik gunung. Nah, lalu pertanyaan kedua, nah tadi ketika dikanonisasi, Paus Leo ke-14 memberikan homili berkenaan dengan Santo Giorgio ini, pesannya apa bagi kaum muda? Ini, yo. Ya, silakan. Saya Marcel, izin menjawab, Mo. Yes, tadi Paus bilang untuk tidak menyia-nyiakan hidup dan menyerahkan ke Tuhan dan menjadikannya sebagai mahakarya. Begitu. Iya, benar, luar biasa. Nah, ini juga pesan khusus bagi kaum muda ya. Jangan menyia-nyiakan waktu hidupmu. Ya. Jangan menyia-nyiakan untuk hal yang tidak produktif, tidak berguna. Adorasi itu sangat berguna dan tidak akan sia-sia. Isilah masa mudamu dengan beradorasi. Oke? Oke. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini ada beberapa video kesaksian tentang dampak dari adorasi seperti yang sesi pertama, tapi dari teman-teman kita yang lain. Mari kita simak dan semoga menginspirasi kita semua. Adorasi bagi saya sama dengan mojok bareng Yesus. Seperti kita rindu bertemu dengan teman-teman kita untuk sekedar bercanda, saling bercerita, bercengkrama, berkeluh kesah. Kita seringkali bersama-sama duduk sambil menikmati suasana dengan akrab di pojokan suatu tempat, ngobrol berdua dengan keakraban. Begitulah adorasi bagi saya. Adorasi seperti tempat bagi saya untuk mojok bersama Yesus. Saya menggunakan istilah mojok seperti sahabat saya. Tuhan Yesus bisa duduk bersama di pojok bersama saya berdua, di mana saya bisa curhat, bisa bercanda, bisa berkeluh kesah dan lain-lain. Bisa meluapkan semua isi hati saya kepada Yesus. Bahkan bercanda sebagai sahabat. Di sana juga saya bisa berterima kasih atas semua anugerah yang telah diberikan kepada saya. Secara pribadi, saya bisa menjalin keakraban dengannya. Bukan lagi sebagai Allah yang jauh, tapi sebagai sahabat, sebagai saudara yang sangat dekat. Dan itu yang membuat saya semakin hari semakin rindu untuk mojok bersamanya. Saat-saat saya mengalami masalah ataupun pada saat saya penuh sukacita, saya ingin selalu bersama dia, lapor kepada dia dengan mojok bersama dia. Terus apa yang saya dapat dengan mojok itu? Saya merasa semakin akrab dengan dia.
dan semakin mengerti kehendaknya atas hidup saya. Pengalaman mojok bersama Yesus itu membawa saya ke dalam suatu pengalaman batin yang penuh sukacita. Seakan Dia mengangkat semua beban hidup saya. Dia menghibur saya, mendengarkan semua keluh kesah saya dengan sabar dan setia. Suasana mojok itu membawa kehangatan bagi saya, yang membuat saya selalu rindu untuk datang ke adorasi untuk mojok bersama Dia. Yesus sahabat saya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mau mojok bersamaku. Bagaimana dengan kalian? Hari ini, kepalaku penuh sekali. Penuh dengan berbagai macam pikiran. Kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan. Semua itu campur aduk, lalu lalang di pikiranku tanpa henti. Sore harinya aku pergi ke misa harian. Aku mendapat tugas mengiringi organ. Di gereja kami, setiap Jumat pertama ada adorasi. Selesai mengiringi misa, entah kenapa aku tidak langsung pulang. Kakiku melangkah ke tempat duduk umat, dan di situ aku berlutut mengikuti adorasi. Saat aku berlutut di hadapan sakramen Maha Kudus, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, dari mana aku harus mulai, bagaimana aku mengungkapkan semua yang kurasakan kepada Tuhan Yesus. Namun saat aku berlutut diam di situ, dalam hening, aku bisa merasakan jiwaku perlahan-lahan terisi oleh kasih Tuhan Yesus. Ia mengerti sepenuhnya apa yang aku rasakan. Perasaan kecewa, marah, takut. Satu persatu, Ia gantikan dengan kasih-Nya. Ia menuangkan cintanya kepadaku. Ternyata Ia tidak butuh kata-kataku. Ia hanya perlu aku untuk duduk diam di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk sapaan-Mu pada malam hari ini. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang memberi kesaksian. Nah, sebenarnya ada satu lagi, kapan lalu itu kan Romo Satrio bikin video, ngajak anak-anak muda untuk berbagi kesaksian tentang dampak adorasi dalam hidupnya kan, melalui G-Form ini. Nah, ini ada satu anak yang punya cerita yang indah, yang mengisi Google Form itu ya. Nah, maka sekarang coba Romo bacakan. Dari Louis Cahyo Pratama Indrianto. Dia anak SMP Paroki Gembala yang Baik Surabaya. Nah, sebelum beradorasi, keadaan mentalku nggak baik-baik saja karena tekanan overthinking keluarga dan pertemanan. Saat pertama kali beradorasi, seluruh tubuhku merinding. Otomatis nangis. Sesudah beradorasi, hati merasa lega, tidak ada beban. Setiap minggu, akhirnya beradorasi 1-2 kali rutin. Dan sekarang jadi pendoa dan promotor adorasi bagi orang-orang. Kita berikan tepuk tangan untuk Louis. Nah, kebetulan Louis datang di sini. Katanya ada. Katanya ada. Duduk di mana? Kalau ada boleh Louis, maju ke silakan depan. berdiri. Coba Louis, iya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Louis. Iya. Nah.
Ya Luis, coba dekat sama Romo sini. Ya Luis, kamu hebat luar biasa. Sudah mengalami peristiwa itu ya. Sekarang masih dijalankan ini 1-2 kali rutin? Masih Romo. Per tiap minggu? Iya. Wah, kalau adorasi di mana biasanya? Saya itu sebenarnya anggota rohani OSIS Romo. Di SMA Santo Karolus. Nah, saya itu kalau misalnya ada kegiatan sekolah di gereja, saya sempatkan pergi ke ruang adorasi seperti itu. Iya. Terus setelah itu kamu tergerak untuk bercerita dan mengajak teman-teman muda untuk beradorasi setelah ini. Saya sudah melakukan itu Romo dengan teman-teman di sekolah saya. Tetapi mungkin teman-teman saya di sekolah saya itu kayak sibuk banget gitu. Jadinya akhir-akhir ini saya adorasinya itu sendirian. Jadi ada perjumpaan individual dengan Tuhan Yesus sendiri. Seperti itu. Terus sampai sekarang apa yang kamu rasakan ketika beradorasi? Apakah masih ada itu rasa merinding itu? Atau masih nangis itu ya? Sik nangis Santa. Untuk merindingnya sih enggak sih Romo, karena udah sering juga gitu. Kalau misalnya Romo, untuk overthinkingnya tuh Romo, saya masih kadang-kadang overthinking gitu, karena ya hidup Romo, maksudnya ada gejolak naik turunnya gitu Romo. Nah, terus apalagi ya? Terus ketika di ruang adorasi, overthinkingmu bisa semakin mereda enggak? Kamu kan curhat ke Tuhan Yesus. Iya, di narasi saya yang panjang itu Romo, itu kan saya kan sempat nangis ke Romo. Itu di mana saya gak bisa menggambarkan gimana. Ya, apa? Gimana Tuhan benar-benar memeluk saya di tengah kesendirian saya, karena karena Romo, saya itu sempat ditinggalkan oleh teman-teman saya. Saya merasa sendiri, walaupun tentu ada sebab akibatnya Romo, tetapi saya juga ada sahabat dengan di teman gereja, teman sekolah. Cuman ketika saya curhat dengan Tuhan Yesus sendiri di ruang adorasi, ada perbedaan yang begitu nampak Romo, karena manusia itu kalau misalnya saya cerita, mesti saya takutnya Romo, dijudge gitu loh, kayak takut dibilang masalah gitu doang. Kamu kan juga cowok, masuk masalah gitu dipikirin. Tapi dengan curhat sama Tuhan Yesus sendiri, saya Romo, saya diterima karena saya merasa dipeluk Romo, karena jujur pada saat saya beradorasi, saya itu nangis banget, gemeter. Untung aja nggak ada orang di situ, jadi ya saya bisa plong. Saya merasakan Yesus memeluk saya, dan Bunda Maria juga turut menenangkan saya pada saat itu. Dimana pada saat sebelum saya mengenal apa itu adorasi, saya sempat jengkel dengan teman saya. Saya menaruh rasa dendam seperti itu, tetapi setelah saya masuk dalam adorasi dan mengenal apa itu adorasi, saya belajar untuk pelan-pelan mengampuni Romo, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Louis atas sharingnya. Kamu sudah menginspirasi semua orang di sini untuk beradorasi. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Peluk-peluk. Ya, saudara-saudari,
dari cerita tadi ya ternyata hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan kedamaian baginya. Tuhan Yesus sudah mengalami semua macam luka yang bisa dialami oleh manusia kan. Ditinggalkan pernah, dihujat pernah ya kan. Dikhianati pernah, penderitaan fisik pernah ya. Jadi kalau Anda merasa terluka, oh saya merasa terluka seperti ini, kamu nggak akan paham yang saya rasakan. Oh Tuhan Yesus paham ya, jauh lebih paham. Karena dia sudah lebih dahulu mengalami rasanya terluka seperti apa. Dan Tuhan Yesus paham. Dan makanya seperti Louis tadi merasa ditemani karena ada sosok yang benar-benar mengerti apa yang Louis rasakan pada waktu itu. Dan itu menguatkan.